Shalom, perkenalkan nama saya Diana yang tergabung di PDKK Immanuel. Pada puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membawa renungan singkat mengenai kasih yang memulihkan. Pernahkah kita gemas marah melihat orang yang berbuat jahat di depan kita namun malah mendapatkan berkat dan perlakuan yang lebih baik dan berkat yang lebih besar daripada Tuhan? Dan pernahkah kita merasa bahwa Tuhan tidak adil? Dan pernahkah kita membayangkan apa yang sedang Tuhan pikirkan sehingga Ia lebih memberikan berkat, bukan hukuman, kepada orang yang kita benci? Tentunya porsi kemurahan Tuhan sudah tentu akan berbeda takarannya bagi setiap umatnya. Mungkin kita pikir orang yang lebih jahat dan diberikan porsi kemurahan Tuhan lebih kecil dibanding orang yang berbuat kebaikan. Takaran ini bukan yang kita menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena kasih Allah melebihi pelanggaran dan kejatuhan kita. Hal ini digambarkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di mana di sini menceritakan si bungsu yang melukai dan menghancurkan hati bapaknya. Si bungsu memberontak dengan pergi meninggalkan bapaknya dan juga menghambur-hamburkan harta dan warisan bapaknya. Namun oleh karena belas kasih si bapak yang begitu besar, ia menyambut anaknya yang telah kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mencoba melihat 3 hal apa yang Bapak ini lakukan kepada anaknya yang walaupun sudah begitu menyakitkan. Yang pertama, dia bisa menerima kembali. Karena begitu besar kasih si Bapak ini yang mendorong si Bapak mau merangkul dan memeluk, mencium anaknya yang telah kembali. Di Lukas terdapat di Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jatuh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Dan mendapatkan dia lalu merangkul dan menciumnya. Dan kasih yang begitu besar itu yang mendorong si bapak untuk memeluk dan mencium anaknya yang telah kembali. Dan memakaikan jubah yang paling mahal dan cincin emas yang paling mahal kepada anaknya. Ini gambaran kasih Allah dalam kehidupan si Bapak. Dia bisa memberikan kasih kepada anaknya yang walaupun sudah menyakiti hatinya dan mengecewakan Bapaknya. Dan ini juga gambaran di dalam kehidupan kita. Jika kita tinggal dan diam dalam Allah dan menyadari bahwa Allah itu senantiasa akan hidup di dalam kehidupan kita, maka kita akan pasti dapat menyalurkan kasih kepada orang yang menyakiti hati kita. Dan walaupun orang itu sudah sangat menyakiti, tetapi kita pasti mampu untuk mengasihi mereka. Di sini yang kedua, memberikan dengan sukacita. Si Bapak memerintahkan hamba-hambanya untuk mempersiapkan pesta bagi kepulangan anaknya. Itu terdapat di Lukas 15 ayat 22. Si Bapak ingin agar anaknya yang telah hilang boleh menikmati sukacita yang sudah lama hilang dari hidupnya karena pemberontakan. Dan kepulangan si bungsu itu mengakibatkan dia mengalami sukacita kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat ya bagaimana Bapak ini begitu sukacita saat anaknya yang bisa dapat kembali lagi berkumpul bersama
keluarganya walaupun sudah dia memberontak. Demikian halnya kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hubungan kita mungkin saat ini tidak baik dengan Tuhan. Atau mungkin bukan tidak baik dengan Tuhan. Mungkin kurang terjadi relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Mari, saat ini kita mulai, agar kita memulai kehidupan yang relasi yang baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, mengundang kasih itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membagikan kepada orang yang menyakiti kita dengan penuh sukacita. Yang ketiga, membela dari segala tuduhan. Saudara, ketika si sulung tampil menjadi pendakwa bagi adiknya, terdapat di dalam Lukas 15 ayat 29 sampai 30. Si bapak berdiri sebagai pembela bagi si bungsu. Kita boleh melihat di sini ya, bagaimana si bungsu sudah melakukan kesalahan yang begitu besar, tetapi dengan tegas si bapak berdiri untuk menjadi pembela bagi anaknya. Memang pemberontakan si bungsu sangat menyakiti hatinya, namun kasih bapak melebihi pemberontakan si bungsu. Karena kasih Bapa yang begitu besar, sehingga terjadi pemulihan antara anak, Bapa, dan si bungsu. Demikian halnya jika kasih Allah ada di dalam hidup kita, kita pasti akan mengasihi, menyayangi orang yang menyakiti kita. Dalam hal ini saya mau mencoba men-sharingkan pengalaman pribadi saya, di mana ada satu ketika hubungan saya dengan orang tua saya yang kurang baik. Karena ada sesuatu hal yang membuat saya terluka dan marah. Tetapi sejak saya menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan pribadi saya boleh menyadari bahwa hal itu tidak baik. Akhirnya saya mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga besar saya. Dan puji Tuhan, hal itu boleh terjadi. Saya mencoba mempraktekkan apa yang Bapak lakukan, boleh menerima anaknya kembali dengan hati yang penuh sukacita dan merelakan apa yang paling berharga di dalam hidup Bapak ini, memberikan apa yang terbaik. Dan saya mencoba melakukan itu. Dan puji Tuhan saat ini hubungan saya dengan orang tua dan keluarga besar saya sungguh sangat baik. Terjalin suatu hubungan yang sangat manis. Dan kami bisa hidup penuh sukacita. Demikian halnya jika Allah ada di dalam hidup kita, kita pasti akan dapat mengasihi dan menyayangi semua orang yang sudah menyakiti kita. Sehingga kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.